Halo kawan-kawan, kali ini kita akan mencari lagi koloni lebah di sini ya. Di sini banyak sekali bebatuan-bebatuan. Nah, di sini tuh ada satu yang kemarin dibakar sama warga waktu masih mencari rumput atau ngarit bahasanya di sini. Saya bersihkan dulu sebentar. Nah, lokasinya itu di sini ya. Ini bekas pembakaran, kelihatan dari sini. Ini karena masyarakat khawatir atau ada yang sudah kena sengat. Nah, itu dia loh lebahnya. Kita akan eksekusi pindah ke kotak budidaya. Kita pakai baju Power Rangers. Oke, ini sudah siap tangan, kepala, badan, kaki. Pakai kaos kaki ya, supaya lebih aman. Kita lanjut. Ini kita perhatikan ya, di sini ada beberapa sarang yang jatuh karena dibakar kemarin. Saya juga tidak tahu kenapa kok bisa jatuh. Ini kita ambil perlahan-lahan, dikhawatirkan ada yang kegejet. Tidak usah terburu-buru ya teman-teman. Kita pelan-pelan saja, yang penting semuanya aman dan selamat. Kita perhatikan kanan kirinya, bolak-balik apakah ada ratu. Kalau ada langsung kita taruh di tempatnya. Nah, ini masih belum ada ya. Kita taruh dulu di bagian atas, terus kita ambil lagi yang bawah. Kita perhatikan lagi apakah ada ratu yang jalan. Belum ada. Taruh lagi di bagian atas sembari melihat di bagian sarang selanjutnya. Karena ratu adalah kunci sebuah koloni lebah. Ketika kita sudah mendapatkan ratunya, maka semua koloni akan mengikuti ratunya. Jadi cukup satu yang kita ambil, semuanya akan ikut. Ini sarang yang ketiga, belum ada ya teman-teman. Sepertinya sang ratu sudah sembunyi di bagian paling dalam. Kebiasaan ratu itu sembunyi di bagian paling dalam ya, dan dilindungi oleh para koloni-koloninya. Jadi mereka itu sudah memiliki tugasnya masing-masing tanpa diperintah. Dengan kesadaran penuh mereka sudah tahu tugasnya apa. Nah, ini kita ambil lagi sarang yang keempat, full telur ya. Belum ada madu sama sekali. Ini kemungkinan terjadi seperti ini karena koloni lebah agak trauma kemarin dibakar. Salah satu kebiasaan lebah ini, kalau mereka terusik atau terganggu, mereka akan menghisap kembali madunya. Jadi buat teman-teman yang punya koloni lebah di rumah, jangan terlalu sering diganggu, apalagi setiap hari dilihatin. Kalau mau dilihat itu cukup sebulan sekali lah. Lalu direkam supaya kalian bisa memantau lebih lama di bagian rekamannya. Kalau diganggu setiap hari, mereka itu akan menghisap kembali ya madu yang sudah mereka dapatkan dari alam. Nah, ini sisiran yang ke berapa ini? 4 kalau nggak salah. Ini belum ada ratunya ya. Ini sisiran kelima. Ini lubangnya tidak begitu dalam ya. Ini dekat sekali dengan pintu keluar masuknya. Biasanya jarang lebah yang kayak gini karena lebah itu gak suka tempat-tempat terang. Mereka itu lebih suka tempat-tempat yang gelap. Gak tahu ini kenapa kok mereka memilih di bawah batu ini yang tidak begitu dalam. Mungkin karena sudah tidak ada lagi tempat untuk mereka di alam ya. Mungkin karena perebutan dengan koloni lain, mereka terpaksa di sini. Nah, ini juga ada madu sedikit itu di bagian ujung ya. Ada sedikit madunya. Ya gak apa-apa lah, kita tetap ambil. Yang penting koloni selamat, tidak sampai dibakar lagi oleh warga, karena infonya saya dengar ini akan dibakar habis ya sama yang warga. Tapi berhubung ketemu saya, alhamdulillah diamankan terlebih dahulu. Ini sisiran yang terakhir ya teman-teman, ini full telur. Gak ada madu sama sekali ya. Ya sudah, tetap kita ambil. Ini sisiran kosong paling ujung, tidak ada apa-apanya, tidak ada madu, tidak ada juga telur. Nah, semua sisiran sudah kita ambil. Nah, lebah-lebah ini sudah terpecah jadi dua ya. Yang pertama dalam lubang batu ini, yang kedua ada di bagian atas menemani telur-telur mereka.
Kita akan cari ratunya. Ya, kita asap ya supaya mereka itu keluar, karena di celah-celah batu bagian atas ya mereka itu bersembunyi. Ini untuk pengambilannya rumit ya, hanya cukup satu jari. Nah, kalau menggunakan satu jari itu dikhawatirkan lebah itu kegencet dan mengakibatkan mereka itu menyengat saya ya. Kalau mereka menyengat, mereka itu akan almarhum ya. Sangat disayangkan, meskipun cuma satu, kita akan amankan semua kalau bisa ya, tidak ada yang terluka sedikit pun, dengan cara berhati-hati dan pelan-pelan. Nah, ini kita pelan-pelan menggunakan satu jari, tidak bisa mengambil ya karena cuma satu jari. Oh, ternyata masih ada sisiran di bagian atas teman-teman. Wah, ini full madu teman-teman ya. Alhamdulillah ada madu sedikit-sedikit ya, lumayan lah. Ini ada madu yang masih jatuh, ini saya ambil lagi, saya amankan dulu. Nah, ini saya cek lagi bagian atas apakah masih ada sisa-sisa madu. Wah, ada teman-teman. Kita taruh di bagian atas juga. Ini koloninya sepertinya tetap masuk ke dalam ya. Ini menandakan sang ratu masih ada di bagian dalam. Kita ganggu mereka supaya keluar. Nah, ini saya ketiup debu ya yang ada di batu bekas pembakaran kemarin, tidak sengaja saya ketiup. Nah, kita ambil sedikit-sedikit, kita ganggu sedikit-sedikit supaya mereka itu keluar, terutama ratu, karena itu yang kita incar. Kita perhatikan dulu lebah ini terbang ke arah batu yang mana ya. Ini kan ada dua batu, ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau mereka terbang ke sebelah kanan, berarti ratu itu ada di bagian kanan ya. Kalau mereka terbang di sebelah kiri, berarti ratu ada di bagian sebelah kiri. Kita pelan-pelan lihat dari luar kemana sang ratu ini berada. Nah, di bagian atas kita siapkan kardus ya teman-teman. Kita ambil sedikit-sedikit koloninya supaya mempercepat ratu itu keluar ya. Kita ambil sedikit. Nah, ini ada sudah sedikit koloni di dalam kardus. Saya letakkan di bagian bawah supaya mereka itu berjalan ke bagian atas. Nah, sewaktu mereka itu berjalan, kita perhatikan apakah ada ratu di bagian koloni yang kita ambil barusan. Mereka kan akan kelihatan ya. Kalau memang ada ratu, itu kan kelihatan. Ratu itu kan tubuhnya hitam, besar, panjang. Nah, ini ada beberapa koloni yang ada di bebatuan atas. Siapa tahu di sini ada ratu ya teman-teman. Kita perhatikan lagi apakah ratunya sudah keluar atau ratu masih ada di dalam batu ya. Kita perhatikan pelan-pelan, kita angkat semua yang masih ada di bawah bebatuan supaya naik ke atas. Ini saya cek sepertinya ratu masih ada di bagian dalam ya, dan di tengah-tengah koloni. Jadi ratunya itu sembunyi di tengah-tengah koloni teman-teman. Koloni sebagian sudah dalam kardus, sebagian lagi ada di bagian atas bebatuan, dan sebagiannya lagi ada di dalam bebatuan. Jadi koloni terpecah menjadi 3 bagian ya teman-teman. Di 3 bagian ini kita perhatikan di manakah sang ratu itu berada. Kita perhatikan pelan-pelan. Nah, di sini ada lebah yang memancarkan feromon. Biasanya lebah yang memancarkan feromon itu menandakan di situ ada ratu ya. Ciri-ciri lebah pekerja yang memancarkan feromon itu, dia itu mengepakkan sayap dengan cepat, terus bagian ekornya itu nungging ke atas ya. Itu ciri-ciri ratu ada di bagian situ. Jadi yang menyebarkan feromon bukan hanya ratu, tetapi juga lebah pekerja. Nah, ratu itu menyebarkan feromon, setelah itu lebah pekerja mencari sang ratu. Setelah lebah pekerja mengetahui lokasi sang ratu, mereka itu akan memancarkan feromon. Jadi kayak hotspot ya teman-teman, untuk memberitahukan kawan-kawannya bahwa di situ ada ratu. Nah, ini ratu terbang ke daun pohon kelapa. Saya potong sedikit dan sudah diizinkan sama yang punya itu, yang di belakang daun itu yang punya ya, sedang bakar-bakar.
Nah, ini koloninya ada di daun ternyata. Rupa-rupanya sang ratu sudah terbang ke daun ini lumayan lama ya. Bisa dilihat dari jumlah koloni yang begitu banyak. Nah, kita ambil sang ratu sudah ketemu dan kita masukkan ke dalam kurungan. Kurungan ini saya taruh biasanya maksimal itu 7 hari. Tapi kurang lebih 5 hari sudah saya keluarkan ya sang ratu. Nah, ini koloni sudah mulai berhamburan, mereka sudah mulai kebingungan karena tidak adanya feromon dari sang ratu. Mereka mencari-cari lagi sang ratunya, di manakah sang ratu berada. Ada yang terbang ke atas, terbang ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nah, itu yang di daun juga sebagian sudah mulai panik ya. Kelihatan dari cara mereka berjalan itu kocar-kacir ya, naik ke atas ke bawah. Nah, ini kelihatan mereka sedang mencari ratunya ada di sebelah mana. Mereka itu membagi tugas ya, ada yang mencari di bagian atas, ada yang mencari di bagian tengah, ada juga yang mencari di bagian bawah. Ini tersebar sangat luas ya. Menurut saya jangkauan mereka mencari ini sekitar 100 meter. Jadi sejangkauan 100 meter ini mereka itu berusaha mencari feromon dari sang ratu. Nah, sang ratunya itu ada di bagian sini. Ini saya percepat videonya karena pengumpulan koloni ini membutuhkan waktu biasanya 5 menit sampai semua koloni itu berkumpul dan menjadi satu di dekat sang ratu. Nah, ini sudah mulai masuk ke dalam. Beberapa koloni sudah mulai tahu, mulai merasakan aroma feromon sang ratu. Nah, itu dia, sebagian sudah mulai masuk. Ini akan masuk semua ya nantinya ya. Semua koloni akan masuk kecuali koloni-koloni yang sudah terlanjur terbang jauh. Makanya ketika sebagian besar koloni sudah masuk, itu tidak usah terburu-buru pulang dulu ya. Biarkan koloni yang terbang jauh itu kembali dulu dan bergabung bersama koloni lainnya. Jadi biarkan semua koloni berkumpul ya. Lebih bagus lagi kalau teman-teman membiarkan kotak atau saya di sini pakai kardus. Kardus ini dibiarkan sampai menjelang maghrib. Nah, kalau sudah menjelang maghrib atau setelah maghrib, koloni itu sudah berkumpul semua ya. Baru teman-teman bawa pulang, itu semua koloni akan masuk ke dalam kotak kita atau ke dalam kardus kita, itu jauh lebih bagus lagi. Kalau teman-teman berani ya, karena ini lokasinya di tengah-tengah kebun, saya gak berani. Dikhawatirkan ada sesuatu yang tidak menyenangkan, terutama hewan-hewan buas. Kita kan nggak tahu ya kalau malam apakah ada ular, kalajengking dan sebagainya. Nah, ini koloni sudah sebagian besar berkumpul menjadi satu di dalam kardus kita. Ada juga yang masih di ranting-ranting pohon ini ya. Ada juga yang sudah bergabung malah terbang lagi. Ya, begitulah koloni lebah ya. Saya juga tidak tahu kenapa mereka yang sudah bergabung itu masih terbang lagi. Apakah memberitahukan teman-temannya yang kebingungan di atas? Kita juga gak paham ya. Oh iya teman-teman, ratu ini terbangnya gak jauh ya. Ratu ini terbang itu paling jauh cuma 10 meter. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau sedang memindahkan koloni lebah dari tempat batu, kayu dan lain-lain. Tidak usah terburu-buru, pastikan semua selamat ya. Karena ratu pun kalau terbang dia itu tidak jauh ya dari lokasi. Nah, ini ratunya sudah kita amankan. Kita juga ambil sisirannya, sisiran beberapa aja ya. Yang paling besar kita taruh di kardus. Nah, ini dia koloni lebahnya sudah mulai aktif di tempat baru. Sementara saya taruh di kursi dulu karena belum menyiapkan kotak budidaya kayu dan juga tempatnya. Jadi sementara saya kursi dulu ya. Nah, itu koloni lebah sudah mulai mempelajari daerah sekitar dengan cara terbang. Nah, ada juga yang melihat-lihat ya dari pintu lokasi sekitar itu seperti apa. Jadi begitu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.